Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Aliran-aliran dalam Ekonomi Islam dalam mata kuliah Falsafah Ekonomi Islam dengan beranggotakan Herianto, Anggun Citra Abadi, dan Feli Rapila Putri dengan dosen Ibu Zulfitriani Umari MHI, Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, tahun akademik 2021. Apa itu ekonomi? Ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi syariah adalah sebagai suatu perilaku individu muslim dengan setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariah Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga al-maqasid syariah. Dari sisi karakter, dasar pemikiran ekonomi Islam pada saat ini terdapat setidaknya 3 mazhab atau corak pemikiran. Yang pertama yaitu mazhab Bakir, Asar atau Iktishaduna, berpendapat bahwa ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat dipersatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Oleh karena itu, masalah ekonomi bukan masalah sumber daya yang terbatas, tetapi keserakahan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua yaitu mazhab mainstream, berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul dikarenakan sumber daya yang terbatas, yang diharapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang mana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa manusia tidak akan puas jika diberi emas 1 lembah, maka dia akan meminta 2 lembah, dan jika dikasih 2 lembah, maka dia akan meminta 3 lembah, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu mazhab alternatif kritis, mengkritik 2 mazhab sebelumnya, bahwa analisis krisis bukan saja hanya dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Adapun kritikannya sebagai berikut. 1. Bahwa berusaha menemukan yang baru yang mana telah ditemukan oleh orang lain, menghancurkan sebuah teori yang lama dengan menggantikan teori yang baru. 2. Sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik yang menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan wakaf. Materi selanjutnya yaitu tentang keseimbangan dalam ekonomi Islam. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen dan konsumen, dan antara golongan-golongan dalam masyarakat. Islam bertujuan untuk mencapai suatu sistem sosial yang menafaskan keadilan dan kesejahteraan bagi umatnya. Salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam yaitu tidak dikenalnya istilah bunga uang dalam seluruh praktik kehidupan ekonominya. Ada beberapa prinsip dalam ekonomi Islam yang menjadikannya berbeda dengan sistem ekonomi lainnya seperti diuraian berikut ini. 1. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, manusia harus memanfaatkannya seefisien mungkin dalam berproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama, baik untuk diri sendiri atau orang lain. Dan yang terpenting, dalam kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhiratnya nanti. 2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk pemilikan alat produksi dan faktor produksi. Akan tetapi, hak pemilikan individu tidaklah mutlak dan bersyarat. Pertama, pemilikan individu dalam Islam dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh dari suap, kecurangan dan penipuan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama.
Ini berbeda sekali dengan sistem pasar bebas dalam mencapai tingkat keseimbangan di berbagai bidang. 4. Peranan pemilikan kekayaan atau aset dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi lainnya. Dalam Islam, kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Dalam ekonomi penganut pasar bebas, pemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli. Tidak terkecuali industri tersebut amat penting untuk umum. Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. 6. Seorang muslim harus meyakini bahwa keseluruhan aktivitasnya di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Oleh karena itu, Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan. Baiklah, saya Anggun Citra Abadi NIM 202060202144 akan melanjutkan materi C. Solusi Islam tentang masalah-masalah ekonomi. Dalam memecahkan persoalan-persoalan di atas, ada satu sisi fundamental dalam Islam. Pertama yaitu hukum-hukum alam dan prinsip-prinsip kehidupan yang menyatu dalam sifat manusia, tidak boleh dirusak, dan kapanpun terjadi penyimpangan dari jalan yang telah ditetapkan, maka ia harus diarahkan kembali ke jalan yang benar. Prinsip kedua yang dibawakan Islam untuk menjadi dasar pembaharuan sosial adalah diperkenalkannya beberapa peraturan eksternal dalam sistem sosial itu saja tidak cukup. Sebaliknya, tekanan yang jauh lebih besar harus diberikan pada reformasi moral dan diciptakannya sikap moral yang benar di kalangan umat manusia, sehingga kejahatan dalam pikiran manusia harus ditindas dari akarnya. Prinsip dasar ketiga yang dapat diikuti dalam seluruh sistem Islam adalah kewenangan dan kekuasaan kursif serta penekanan hukum dari pemerintah tidak boleh digunakan kecuali terpaksa. Jadi, dalam sistem ekonomi Islam, individu tidak mungkin menjadi pemeliharaan kekayaan nasional negara. Juga mustahil mereka semua dibawa dengan cara paksa ke tingkat ekonomi yang sama, tetapi syarat-syarat ditetapkan, di mana setiap individu dapat memperoleh kekayaan yang cukup untuk memenuhi keperluannya dengan jalan yang terbaik dan mungkin, tanpa membahayakan kawan-kawan kerjanya. Ia membelanjakan pendapatan yang telah diperolehnya secara ekonomis tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat. Selain itu, tidaklah mungkin bagi individu untuk mengeruk kekayaan yang terlalu banyak dengan jalan memeras, sementara mayoritas penduduk hidup dengan sarana kehidupan yang sangat sederhana. Di samping adanya beberapa aliran sistem ekonomi, sebagaimana penjelasan di atas, ada dua pandangan ekstrim dalam perekonomian, yaitu, pertama, asketisisme. Pandangan aliran ini adalah menekankan aspek-aspek spiritual dan moral serta menolak sepenuhnya aspek-aspek kehidupan material manusia. Penganut aliran ini menganggap bahwa semua aktivitas ekonomi adalah perbuatan jahat, dan perjuangan ekonomi adalah perbuatan yang penuh dosa. Kedua, materialisme. Kaum materialis sebaliknya, sangat menekankan aspek material. Usaha-usaha manusia dibatasi sepenuhnya pada pencapaian hasil-hasil material, sementara aspek-aspek moral ditolak. Mereka hanya sedikit atau tidak menghargai rasa persaudaraan dan kasih sayang manusia. Seluruhnya penekanannya diletakkan pada pemanfaatan ekonomi. Penganut aliran ini menghalalkan segala cara, benar atau salah, untuk memperoleh harta benda dan menganggap yang hanyalah yang bekerja. Islam menarik benang merah di antara pandangan-pandangan ekstrim di atas, dan mencoba menciptakan sebuah keseimbangan yang nyata di antara keduanya. Islam menekankan bahwa keberhasilan tidaklah terdapat pada pandangan aliran yang pertama atau yang kedua, tetapi pada keharmonisan keduanya. Orang hendaknya tidak hanya berorientasi pada spiritualisme dan menolak cara-cara hidup material,
Namun ia juga tidak memperhitungkan segala sesuatu berdasarkan manfaat ekonomi semata tanpa mengindahkan nilai-nilai moral sama sekali. Jadi, yang coba dilakukan Islam adalah menciptakan suatu keharmonisan antara kehidupan spiritual dan moral manusia. Islam mengajarkan manusia bahwa keberhasilan dan keselamatan bukanlah ada pada paham asketisisme dan materialisme, tetapi pada gabungan yang harmonis antara keduanya. Ia tekankan bahwa manusia tidak boleh menjerumuskan dirinya seperti pada ruh asketisisme, yang tidak menghargai kepentingan materi dan menganggapnya sebagai suatu dosa besar. Juga ia tidak boleh berpegang pada ekstrim lainnya dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan melulu melihat hasil-hasil materinya serta tidak memperhatikan nilai-nilai moral kehidupan. Terakhir, kesimpulan. Penutup sistem ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme, tetapi dalam beberapa hal merupakan kompromi antara kedua aliran tersebut, dan berdiri di antara keduanya. Islam memandang persoalan ekonomi tidak dari perspektif kapitalis, yang memberikan kebebasan dan hak pemilikan tak terbatas pada setiap individu serta mendukung eksploitasi seseorang. Juga tidak memandang dari perspektif sosialis, yang ingin merampas semua hak individu dan menjadikan individu semata-mata sebagai budak ekonomi, yang dikendalikan negara. Tetapi ia memberi perhatian pada naluri keegoisan manusia tanpa membiarkannya menjadi berbahaya bagi masyarakat. Rekonsiliasi antara kepentingan diri sendiri dan anggota masyarakat dicapai melalui tindakan-tindakan hukum dan moral. Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi. Keseimbangan diterapkan dalam segala segi, imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen dan konsumen dan antara golongan-golongan dalam masyarakat. Esensinya, bahwa seluruh aktivitas perekonomian dalam Islam selalu mengedepankan kemaslahatan dan penuh rasa keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi, di mana Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan berfikirnya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Terima kasih atas perhatian waktu dan kerjasamanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.